Kritik sih oke ya, tapi kalau nyinyir apalagi yang tidak berdasarkan fakta abaikan saja. Itu saya kira hal yang penting ya. Ya. Pokoknya Umi gak mau nanti tiba-tiba kamu pulang gak jadi Husain yang Umi kenal gitu bahasanya kalau Umi. Followers sekarang total followers saya di TikTok itu 4,2 juta. Luar biasa. Di Instagram hampir 1 juta. Masya Allah. Orang mungkin menganggap itu, oh ini followers banyak gini-gini. Tapi setiap malam saya itu mikir, kan setiap 100% dari awal kita balik sampai kita meninggal itu akan dihisab di hadapan Allah. Itu full 100% pasti bakalan dihisab. Kita pernah berinteraksi sama siapa, perkara mubah, halal, haram, sunnah, makruh, semuanya bakalan dihisab di hadapan Allah. Saya khawatir itu pasti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak 4,2 juta manusia akan ditanyai di hadapan saya kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Ngobrol Bareng, sebuah podcast dari Pintu Langit Media. Untuk kalian yang belum tahu, Pintu Langit Media ada disponsori oleh Ngopi Bareng Pintu Langit, sebuah area wisata halal di Prigen, Pasuruan. Nah, hari ini ada sesuatu yang aku excited banget nih untuk omongin, dan sebenarnya ada 2 bintang tamu yang super seru. Nah, tapi yang pertama sebenarnya bukan bintang tamu doang. Beliau adalah bintang tamu dan juga pendiri dari Ngopi Bareng Pintu Langit. Selamat datang Gus Ipul. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tanpa basa-basi kita sambut juga bintang tamu kita yang satu lagi, Husain Basyaiban. Selamat datang Husain. Oke. Selamat datang. Jadi sebenarnya mungkin bagi teman-teman yang, tapi aku yakin banyak banget yang tahu sih. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, Husain ini seseorang yang memanfaatkan sosial media di era modern ini untuk menjadi sesuatu yang positif. Bagi teman-teman pasti semuanya udah pada tahu lah ya TikTok. Apa itu TikTok? Apakah Gus Ipul tahu TikTok itu apa? Ya, waktu pertama kenal tiknya toknya belum, tapi belakangan baru kenal TikTok. Oh, tapi tahu nggak sekarang TikTok? Ya, sekarang sudah tahu. Dulu cuma tahu tiknya aja. Nah, sekarang sudah tahu TikTok. Sekarang apa. udah familiar ya. Ya. Nah, Husain ini adalah seseorang yang punya following banyak di TikTok, tapi bukan sekedar sebagai content creator biasa, tapi dia menggunakan platform itu sebagai tempat untuk berdakwah. Dan menurut aku ini seru banget untuk dibahas hari ini, dan kedatangan Gus Ipul juga karena menurut aku dua sosok ini punya banyak kesamaan tapi di 2 generasi yang berbeda. Mungkin di era Gus Ipul dulu berdakwah itu secara konvensional gitu, belum ada TikTok, bahkan mungkin belum ada Instagram. Ya. Tapi sekarang di era Husain ini udah ya sosial media gitu. Sosial media. Iya, jadi itu adalah hal yang akan mungkin kita bahas hari ini dari 2 perspektif dari 2 generasi yang berbeda, tapi sebenarnya sama-sama Gus ya, Lora. Mungkin saya usul kalau bisa kita fokus ke Lora Husain Basyaiban atau Gus Husain Basyaiban. Gus. Karena ini penting gitu. Kalau kayak saya ini sudah lewat ya. Meskipun juga ada beberapa yang nanti akan saya sampaikan, tapi saya tertarik dengan Lora Husain ini yang begitu banyak orang mengikuti apa yang disampaikan lewat dunia maya ini atau lewat medsos. Saya tadi disebut oleh Selma kita di dunia yang berbeda ya. Memang sekarang dunia ini luar biasa. Kalau yang zaman saya mungkin jangkauannya terbatas. Tapi sekarang kita ngomong di sini seluruh dunia bisa cepat tahu. Nah, ini yang menarik. Tapi tidak semua orang bisa memanfaatkan medsos dengan baik. Banyak orang itu yang kadang dengan cara yang kadang macam-macam untuk bisa populer, yang disebut dengan pansos. Pansos. Nah, Ya Allah. saya yang pengen tahu dulu ceritanya gimana mulai minat dengan dunia teknologi, kemudian memanfaatkannya dengan baik seperti sekarang ini. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Jadi asal muasal saya itu pertama kali akhirnya jadi bikin video-video di TikTok sebenarnya asal muasalnya dulu. Jadi saya tuh tiap hari ngaji kan sama Buya. Punya jadwal yang agak padat dan rata-rata jadwalnya tuh dihabisin buat ngaji sama
abi sendiri. Masya Allah. Abi saya memilih buat gak mondokin anaknya tapi dipegang sendiri. Jadi sempat saya bukan ngeluh. Ada beberapa orang yang ngeluh sama abi saya, kenapa anaknya gak dimondoin, kenapa anaknya gak dimondoin. Loh, kata abi saya ada beberapa faktor, dan salah satu faktornya abi saya pengen megang saya sendiri. Soalnya rata-rata kakak saya itu megang ke ulama-ulama Mekah, ngajinya ke ulama-ulama Mekah. Akhirnya abi itu pengen megang satu anak yang anak ini benar-benar dididik sendiri bahasanya. Insyaallah, Gitu. insyaallah. Dan saya sama kakak saya nomor 4 itu yang dipegang langsung sama Buya. Cuman lebih banyak berinteraksi masalah ilmu agama itu sama Buya, sama abi saya. Nah, ketika saya ngaji itu, saya cuman sekedar ngaji awalnya. Tiba-tiba terlintas sama abi saya bilang begini, "Sen, kok saya pengen," katanya, "salah satu di antara anak saya itu yang jadi seorang dai," katanya. Gak cuman jadi sekedar kiai yang bisa ngajar-ngajar kitab di pesantren. Tapi saya sekarang pengennya kelak jadi dai sekaligus kiai-kiai yang ngajar di pesantren. Itu pengennya saya. Saya pengen nanti kalau punya pondok pesantren, saya tetap bahasa orang Maduranya itu morok. Habis saya pengen itu. Habis saya pengen itu. Morok itu apa? Dijelasin dulu. Morok, kalau kata orang Madura tuh morok, ngajar kitab. Ngajar. Sorokan bahasanya. Iya, sorokan. Nah, Betul. iya. Nah, abis saya pengen anak ini tuh begitu. Pengen juga tampil bahasanya, gak melulu sembunyi-sembunyi. Karena belum ada yang tampil di hadapan halayak ramai dari keluarga saya pada saat itu. Saya pada saat itu diam aja karena saya gak mau. Saya dulu gak mau jadi seorang pendakwah, gak mau jadi seorang yang bergelut di bidang agama. Intinya saya pengen ngikutin nasihat abi saya, Husain, terus nasihat ke kakak-kakak saya. Anak saya terserah mau jadi apa, mau jadi pilot kayak, mau jadi fotografer kayak, mau jadi apa kayak, selama itu halal lanjutin. Tapi syaratnya ada 2 katanya, bisa baca kitab, hafal Quran. Kata abi saya, starter pack anak saya itu terserah mau jadi apa, tapi minimal hafal Quran sama bisa baca kitab. Jadi waktu itu saya mikir, ya udah, kan ini bukan kewajiban. Abi saya cuma ngarep. Intinya kewajiban saya awal ngafalin Quran sama bisa baca kitab. Akhirnya lama saya itu suka bikin video apapun video itu saya bikin. Mulai dari video lucu yang padahal gak ada lucu-lucunya, video apapun, random video intinya bahasannya waktu itu. Pas saya mulai bikin video-video kayak gitu, saya mikir, saya pengen jadi orang-orang yang bergelut di bidang dunia pervideoan kayak gini. Bikin video apa kayak, saya pengen bikin beginian. Saya ngerasa ini passion saya. Tapi lama-kelamaan saya ngaji, saya mikir, loh kenapa yang saya sampaikan gak ada bermanfaat, padahal setiap hari saya ngaji. Jadi subuh saya ngaji, zuhur saya ngaji, maghrib ngaji, asar itu jam-jam bukan ngaji sendiri, isya ada jadwal ngaji. Kenapa yang gak saya sampaikan itu aja? Kenapa yang saya sampaikan justru hal yang gak ada manfaat, ngelawak kayak buat saya gitu. Buat saya itu gak ada manfaat buat saya. Gak ada pahala-pahalanya buat saya waktu itu, pikiran saya. Akhirnya saya langsung bikin satu video, tapi awalnya saya benar-benar ragu buat upload. Saya upload, tetap di sana itu saya upload video-video aneh itu, tapi video dakwah saya cuma upload di story WhatsApp. Upload di story WhatsApp, alhamdulillah banyak orang akhirnya bahas video saya. Akhirnya saya coba upload di Instagram. Gak pede awalnya. Ternyata pas awal saya upload video itu di Instagram, Masya Allah tabarakallah, kakak-kakak saya yang awalnya saya takutin bakalan dikritik sama mereka, kenapa kamu bikin? Justru malah ngedukung saya. Akhirnya saya mulai upload video. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah, mulai berkembang. Dan saya termasuk dari orang yang anti TikTok awalnya. Tahu kan dulu iya, dulu TikTok itu parah banget. Jadi kalau udah denger TikTok itu udah aplikasi yang negatif banget, gak ada positifnya. Akhirnya ketika saya download TikTok itu asal muasalnya gara-gara ada salah satu di antara santri ngaji saya yang jadi bahan bulian santri-santri yang lain. Jadi di Madura pernah denger jamet? Jamet, apa itu jamet? Jamet itu apa ya? Jawa metal apa? Oh iya, Jawa metal. Tahu kan yang dinding jogetnya aneh gitu. Iya. Nah, itu ada salah satu santri saya yang dibully. Ada salah satu santri saya yang dibully sama santri-santri yang lain. Saya nanya, loh kenapa dia dibully? Kenapa dia diejek-ejek gitu? Kata mereka, ini Ra kata. Oh dia jamet katanya. Jamet kenapa? Cek TikToknya Ra. Kenapa? TikTok, ngapain saya download TikTok? Enggak Ra, videonya lucu banget. Akhirnya saya download. Saya download TikTok, masuk
Dan ternyata benar. Ini padahal anak kalem banget. Kalau ngaji Quran itu a'udzubillahi, kalem mananya, kalem sekalem-kalemnya. Tapi saya gak nyangka dia bikin video kayak gitu. Joget itu ya? Iya, Joget. tahu kan ya? Jogetnya kayak apa itu? yang dinding dinding atau ada Iya, yang menarik itu banyak ditonton itu ya. Iya, dan yang bikin saya kaget itu kenapa dia sekalem itu bisa bikin video kayak gini. Akhirnya ya udah saya jadiin hiburan aja waktu itu. Iya. Pas saya udah, dan aplikasi itu ada di HP saya, belum saya hapus. Nah, kebetulan saya main challenge sama kawan saya. Challenge biasa anak-anak muda kan biasa game-game sendiri gitu. Nanti tantangan-tantangan apa gitu. Iya. Nah, waktu itu challenge-nya siapa yang kalah bakalan nggak boleh main Instagram sebulan. Saya yakin menang waktu itu, dan ternyata saya kalah. Dan ketika saya kalah, justru saya nggak boleh main Instagram sebulan, dan saya nggak bisa upload video-video saya. Terpaksa saya mikir, TikTok ini tempatnya joget-joget, tempatnya hal-hal aneh di sana, bukan tempatnya video dakwah. Saya cari itu, akhirnya searching video-video dakwah semuanya, nggak ada. Video-video dakwah nggak ada. Jadi benar-benar perdana waktu itu, perdana banget. Perasaan saya, wallahu a'lam mungkin ada tapi nggak rame ya. Ini saya masukin, langsung tembus saat itu viewers. Dalam 4 hari saya dapatin 100.000 itu followers, 4 hari. Apa itu kontennya itu? Dakwah gitu. Apa waktu itu masih ingat nggak apa Topiknya pertama apa? kali? itu? Topiknya yang awal rame itu Fir'aun. Oh, tentang Fir'aun. Tentang Fir'aun, ngebahas bagaimana metode dakwah Nabiullah Musa, Nabiullah Harun kepada Fir'aun dan sebagainya. Intinya ngebahas hal kayak gitu. Akhirnya lama-lama kan nggak pernah terkenal, tiba-tiba terkenal. Adalah perasaan ujub. Wah, iya. Ada, apalagi waktu itu masih awal-awal ya. Iya, masih sangat muda lagi ya. Masih sangat muda, jadi wah parah gitu. Ini lama-lama setelah saya kenal kepopuleran itu gimana, fitnahnya itu gimana. Jadi sekarang justru saya takut untuk bukan takut dikenal ya, takut sama efeknya, takut sama dampaknya buat hati saya, kebersihan hati saya. Takut juga jadi di awal-awal saya itu gak tahu apa yang pantas di-post, di-upload, dan apa yang tidak pantas di-post, di-upload. Jadi maklum, mungkin followers selama saya itu ngenal video yang hakikatnya itu gak pantas di-upload, tapi saya upload. Jadi mohon maaf, itu masa lalu saya belum tahu Gak bagaimana. apa-apa. Misalnya apa itu supaya ini misalnya contoh. Biasa mungkin video-video dikasih musik saya sambil gaya-gaya gimana gitu, gaya-gaya apa gitu. Apa itu nggak boleh gitu. Jadi sebagai seorang pendakwah itu ada yang namanya muru'ah. Muru'ah alias apa ya? Kewibawaan yang harus dijaga. Pakai celana pendek di bawah lutut itu sah kan? Ya. Itu udah menutup aurat kan? Udah menutup aurat. Tapi seorang pendakwah gak pantas lah. Gak pakai baju, terus pakai celana pendek doang. Kan gak pantas dong. Siapa sekarang sebut satu ulama? Ulama yang besar lah. Kita bayangin satu ulama besar. Tiba-tiba pakai celana pendek gak pakai baju. Itu secara syariat apakah dosa? Ya gak dosa, tapi gak pantas. Nah, itu baru saya kepikiran akhir-akhir ini. Jadi akhirnya saya mikir, ya Allah, dulu saya ngapus akhirnya saya hapusin itu semua video-video lama saya. Hapus semuanya. Allah, astagfirullahaladzim, ini gak pantas, Dan ada beberapa perilaku yang saya gak sempurna lah secara manusia. Tentu ada. Dan itu perilaku yang gak senonoh sebagai seorang pemuda dan sebagainya. Gak senonoh, gak fatal alhamdulillah. Cuman ya tetap aja saya dijadikan sebagai contoh, sebagai panutan sama follower saya. Akhirnya saya mikir, ya Allah, ternyata tanggung jawabnya kayak gini, gak main-main gitu. Tanggung jawab saya itu gak main-main. Parah banget ini tanggung jawab saya. Sejak saat itu saya memandang popularitas itu bukan sekedar popularitas, tapi sesuatu yang bakalan dihisab di hadapan Allah. Jadi saya itu sering kebayang, kadang malam-malam saya itu gak bisa tidur cuman gara-gara mikirin ini. Followers sekarang, total followers saya di TikTok itu 4,2 juta. Luar biasa. Di Instagram hampir 1 juta. Masya Allah. Orang mungkin menganggap itu, oh ini followers banyak gini-gini. Tapi setiap malam saya itu mikir, kan setiap 100% dari awal kita balik sampai kita meninggal itu akan dihisab di hadapan Allah. Itu full 100% pasti bakalan dihisab. Kita pernah berinteraksi sama siapa, perkara mubah, halal, haram, sunnah, makruh, semuanya bakalan dihisab di hadapan Allah. Saya khawatir itu pasti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak 4,2 juta manusia akan ditanyai di hadapan saya kelak. Kebayang saya ngantrinya, ya Allah, saya ini berapa lama ini saya nunggu kelak di akhirat. Dan pasti akan terjadi. Husain, followers pertama namanya Zainuddin.
apakah kamu sudah pantas berbuat konten kamu di hadapan Zainuddin ini? Konten yang kamu sajikan di hadapan Zainuddin ini apakah sudah pantas? Ini satu orang udah berapa tahun kira-kira di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saya suka kepikiran. Ya. Kadang saya overthinking, ya Allah, ini konten yang saya sajikan di hadapan 4,2 juta orang ini udah pantas atau enggak? Makanya sekarang saya setiap bikin konten sehari. Keesokan harinya saya hapus. Karena ngerasa wah enggak, jangan upload ini, jangan upload. Jadi kehati-hatian saya sekarang itu lebih daripada yang dulu. Aku pengen komentar, tapi Ya, mungkin boleh. agak nggak tahu ya ini out of topic atau gimana. Boleh, tapi boleh. kalau yang aku perhatiin itu biasanya orang kalau udah terkenal justru mereka jadi kadang-kadang lupa akhirat gitu kan. Jadi mereka punya power yang mungkin yang tadi kamu sebut itu. Mereka ngerasa kayak, oh ya gue terkenal, lala bisa dapat uang, punya influence ke orang kurang lebih 5 juta kan itu dengan Instagram dan TikTok gitu. Tapi kalau dari tadi yang aku dengerin kata-kata Hussein itu semuanya itu yang dia takutin itu bukan manusia, bukan netizen. Yang dia takutin itu gimana nanti dia mempertanggungjawabkan ini ke hadapan Allah. Itu istimewa Dan sekali. menurut aku itu hebat banget karena ya ujung-ujungnya kamu melihat ini ya gimana aku mempertanggungjawabkan ini ke Allah gitu. Saya rasa itu bukan hal yang perlu diapresiasi karena harusnya. Jadi kewajiban itu bukan hal yang patut diapresiasi. Sekarang kita perlu menemukan orang lain itu terlalu mengapresiasi sesuatu hal yang dianggap minimal. Bahasanya itu bare minimum. Iya. Sekarang sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Yang harusnya setiap orang itu ngelakuin kan. Iya. Setiap orang wajib ngelakuin sholat 5 waktu. Sekarang kita menilai baik atau buruknya orang. Dia baik banget, Masya Allah, keren banget. Kenapa? Sholat 5 waktu. Benar. Itu hal bare minimum bahasanya. Dimana setiap muslim harusnya ngelakuin itu. Sama kayak tadi. Harusnya setiap muslim ngelakuin kayak gini. Jadi ketika ada saya ngelakuin hal gini, itu hal mendasar harusnya. Jadi bukan hal yang patut dipuji buat saya. Tapi kan kamu masih muda banget gitu. Maksudnya apakah itu muncul dari diri kamu sendiri? Oh, aku nggak boleh terbawa ketenaran ini, atau mungkin ada yang mengingatkan kamu, mungkin abuya kamu atau kakak-kakak kamu yang mengingatkan. Tentunya semuanya pernah ngingetin saya. Apalagi Umi saya itu yang paling sering banget ngingetin saya. Umi sama kakak saya. Kalau abi saya itu tipenya yang nasihat tapi gak menjurus kemana-mana. Nasihat secara umum yang dimana itu langsung nyes gitu hati. Kalau Umi saya itu secara spesifik, Hussein kamu begini. Pokoknya Umi gak mau nanti kamu itu berubah gitu. Pokoknya Umi gak mau nanti tiba-tiba kamu pulang gak jadi Hussein yang Umi kenal gitu bahasanya kalau Umi. Kalau Abuya sistem nasihatnya itu gak ngarah. Mungkin sama ya, semua orang tua bakalan gitu ya. Antara ayah sama ibu. Kalau ibu kan biasanya sistem nasihatnya tuh begini. Kalau ayah itu sistem nasihatnya ya gitulah. Iya. Apa nasihatnya dari ayah? Kalau nasihat dari Abuya secara umum, jaga hati-hati sama Ain, itu yang sering sama Buya. Bahkan saya dikasih doa-doa sama Buya, Hussein amalkan ini setiap hari, baca ini setiap setiap pagi dan sore, ini baca, kamu semoga terhindar dari Ain gitu. Itu bahasa itu. Tadi dan disebut ya istilahnya pohon semakin tinggi angin semakin kencang. Itu selalu itu pengikutnya tambah banyak ya pasti pro kontra selalu ada, dan itu biasa sebenarnya. Dan tanda-tanda orang mau naik makom itu, makomnya naik gitu ya. Nah, dia itu biasanya ya ada kritikan. Nah, bagaimana kamu melihat kritikan, melihat apa kata nyinyir kadang-kadang itu apa yang kamu? Kalau nyinyir biasanya ya kalau yang dia komentarin hal yang gak bakal ngefek ke orang banyak, saya diemin. Kayak ya udah. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala itu bilang, beliau berkata, ridha nasi ghayatun la tudrak. Mendapatkan ridha, mendapatkan persetujuan dari setiap manusia adalah sebuah harapan yang tidak akan mampu digapai. Betul. Allah saja dicaci maki sama hambanya. Para malaikat dicaci maki sama manusia. Nabi Allah Muhammad dicaci juga sama umatnya. Saya siapa manusia yang penuh hina kayak gini gitu. Nah jadi kalau cuma cacian dan sebagainya, lu jelek, lu apa, I don't care, saya gak peduli. Tapi kalau semisal yang dia kritik itu benar-benar menjurus, Hussein, pembahasan kamu gini bertentangan sama dalil A, dalil B, dalil C. Ini ulama gini bilang. Kalau saya pikir ternyata di sana ada dua pendapat, ikhtilaf di antara para ulama, saya udah diemin. Itu pendapat kamu dan ini pendapat saya mengikuti ulama ini. Jadi saya gak pernah berijtihad.
Saya gak pernah berijtihad atas nama saya. Semua yang saya sampaikan semuanya karena saya dengan didasari keterbatasan ilmu saya ngambil daripada pendapat para ulama-ulama terdahulu. Setiap yang saya sampaikan semuanya. Jadi insyaallah saya bisa mempertanggungjawabkan semua hal apa yang saya sampaikan. Semua berdasarkan para kitab-kitab ulama-ulama salaf maupun khalaf. Itu poin pertama. Poin kedua, ketika saya menyampaikan sesuatu lalu mendapatkan nyinyiran seperti itu, lalu sifat nyinyiran itu membawa dampak fitnah ke hadapan khalayak ramai. Yang saya rasa ketika saya klarifikasi itu perlu dan ngefek, saya bakal klarifikasi. Tapi kalau semisal saya ngerasa fitnah-fitnah kayak gini tuh gak bakalan berpengaruh ke orang banyak, gak bakalan ada fitnah yang besar ke hadapan khalayak ramai, ya udah biarin. Atau mungkin saya cuman balas komen, kayaknya hal kayak gini gak patut dia dibicarain, atau mungkin begitulah. Iya. Gitu. Jadi kritik sih oke ya, tapi kalau nyinyir apalagi yang tidak berdasarkan fakta, abaikan saja. Itu saya kira hal yang penting ya untuk semua kita agar sakit kita bisa hati awalnya memilih. saya. Terus lama-lama enggak ya? Awalnya di awal-awal kan nggak pernah ya dapat begituan ya. di komen-komen aneh, di komen-komen jelek dan sebagainya. Tapi awal-awalnya sakit hati, kepikiran, ya Allah saya dihujat. Padahal yang hujat cuma 3 orang. Yang muji 100 orang, yang hujat 3 orang, yang saya pikirin malah 3 orang. Saya kepikiran, ya Allah saya dihujat sama 3 orang tadi, ya Allah. Itu overthinking, parah overthinking. Tapi lama-lama saya mikir, saya keingat itu yang selalu saya pikir, itu yang selalu bikin saya keingat. Ridwan nasi ghayatun la tudrak, ridwan nasi ghayatun la tudrak, ridwan nasi ghayatun la tudrak. Ya. Saya kira ini inspirasi ya buat mungkin pemirsa atau pendengar, ada sesuatu yang patut kita jadikan pedoman ya, yang disampaikan Husin tadi. Kita ini harus betul-betul punya prinsip ya, punya prinsip untuk memilah mana yang ditanggapi, mana yang tidak ditanggapi, itu yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua ya, dari sekian banyak itu tadi respon dari yang sampai 4 juta, 1,5 juta, kira-kira bisa nggak isu-isu apa yang sekarang lagi menarik publik ya, sehingga itu bisa diberikan pesan-pesan yang oleh Husin pilih gitu sebagai tema ya. Saya nggak pernah nentuin tema. Oke. Saya gini, ketika saya nemuin tema itu kapan? Kadang saya duduk-duduk muncul di otak, Husain ayo bahas ini. Atau ketika saya baca kitab sendiri, Husain ini ada pembahasan banyak orang gak paham, ayo bahas. Atau ketika saya lagi kajian sama Abuya atau sama kakak saya kebetulan sekarang itu ngaji sama kakak saya seminggu 2 kali, saya langsung ke Sidoarjo. Oh, Sidoarjo di mana kakak? Ada kakak saya di sana. Kakak saya nomor 3, masya Allah tabarakallah, ilmunya di atas saya lah. Makanya saya mau ngaji sama beliau. Mohon maaf, ngaji apa? Ngaji kitab, hadis, fiqh, harus ada usul. Saya ngaji usul juga sama nih. Iya, bagus. Terus? Usul dan beberapa fun disiplin-disiplin ilmu agama lainnya. Akhirnya ketika saya ngaji sama beliau itu biasanya saya nemuin ide, oh ini gak banyak orang bahas, oh ya bikin konten nanti, atau kadang kakak saya atau bahkan beberapa kalangan terdekat saya itu request, Husain minta tolong Husain, ini gak banyak orang paham, kamu bahas ini ya, bahas ini ya, nah, gitu. Atau biasanya itu mentionan orang-orang, tiba-tiba saya buka TikTok itu kan ada orang mention, orang-orang nge-tag saya. Iya betul, pertanyaan dari netizen. Orang-orang nge-tag saya, ini rame. Ketika saya bahas ini bakalan berefek ini bahasannya. Netizen saya bakalan ngikutin, bakalan bisa lah diklarifikasi atau dibahas. Tapi kalau misalnya saya yakin, ketika saya bahas justru malah ngundang fitnah lebih besar, saya tinggalin. Gitu. Misalnya apa contoh, bisa kasih satu gitu ya? Fitnah contoh. Ada ikhtilaf di antara para ulama mengenai hukum-hukum tertentu yang hakikatnya itu sudah dibahas. Qutilat mabahithu gitu bahasanya, kayak sudah selesai bahasanya itu sudah selesai, bertahun-tahun lamanya itu sudah selesai, tapi masih aja diperdebatin sampai hari ini. Saya udah kayak ngapain bahas ini, udah setiap ini udah jadi perdebatan tahunan, ngapain lagi dibahas gitu. Iya, kayak contoh bahasan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hargai. Yang nggak mau maulid, oke silakan. Yang mau maulid, oke silakan. Ini kalau kita kaji lebih dalam lagi, ini dari dua aspek para ulama ini sama-sama punya dalil kuat. Dimana kalau kita ngehina orang yang nggak punya yang nggak bermaulid, kita sebagai orang awam, yang Anda hadapin itu para ulama-ulama yang Anda itu nggak ada sekukunya, nggak ada sedebu di sendalnya. Dan ketika Anda menghadapi para ulama yang bermaulid, Anda juga nggak ada sedebunya. Jadi udah, al-ikhtilafu bainal ulama'i rahmah. Ikhtilaf, perbedaan di antara para ulama adalah sebuah rahmat. Kalau semuanya sama, susah kita geraknya. Ya itu menarik itu. Jadi
Ya jadi kita bisa ngikuti, memilih yang mana silakan gitu. Kan Asalkan gitu aja. asalkan apa ya? Mengikuti kepada pedoman sesuai kaidah-kaidah yang ditetapkan para ulama. Para ulama kita harus ngikuti ya. Kalau kita punya guru ya kita harus ikut guru kita. Iya. Masa kita mau ikut yang orang yang bukan pendapat yang bukan guru kita kan gitu. Kalau kita ini misalnya pilihan-pilihan itu menarik sekali. Nah sekarang hari-hari ini mungkin Selma ada pertanyaan itu yang soal apa menikah muda segala macam itu kan juga jadi tema itu. Yang seperti itu apa juga jadi Saya perhatian. pernah bahas nikah muda itu. Iya, gimana? Nikah muda saya pernah bahas. Saya gak pernah setuju sama nikah muda. Apa pesan untuk ahli ilmu? Ada salah satu di antara muhibbin beliau bikin story. Syekh Said, ada pesan-pesan untuk para pemuda? Baca. Kalau misal kamu gak nemu bacaan yang kamu baca resep masak. Saking pentingnya baca, jadi bahkan beliau tuh bilang kalau emang kamu gak ada bacaan lagi, baca itu buku resep masak. Kapan sih bahasa kerennya turning point ya? Kapan sih momen dimana kamu merasa oh aku ternyata punya platform yang cukup besar, jadi tanggung jawabku tuh ternyata besar juga ya gitu. Kalau untuk konsep pernikahan atau konsep laki-laki dan perempuan, itu konsepnya semua komunikasi. Kalau udah dari awal dikomunikasikan bagaimana, terus Anda gak setuju sama komunikasi yang Anda mau, ya salah Anda. Setan